Hari ini giliran gamenya orang-orang penyabar, RTS, Real Time Strategy. Minggu lalu kita udah bahas tentang game turn-based RPG, genre jadul yang udah sempat ditinggalkan dan mulai muncul lagi, dan dulu sempat dilihat banyak orang sebagai gamenya orang-orang pintar. Nah, kali ini adalah genrenya orang-orang yang sabar katanya, dan ini salah satu genre jadul yang udah sempat lama ditinggalkan, tapi kira-kira apakah bisa kembali lagi seperti turn-based RPG? Gak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan PC-nya. Jangan sampai nanti gamenya keluar ternyata lumayan berat dan PC kita nggak kuat, bre. Jadi mendingan dari sekarang upgrade dulu aja, terutama GPU-nya. Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB OC Edition, 3 fan tapi tipis, cuma 2,5 slot, bre. Masih tetap adem dengan axial tech fans untuk airflow yang lebih besar, dengan daya tahan fan lebih panjang berkat teknologi dual ball bearing. Menggunakan Tensor Core generasi kelima dan Ray Tracing Core generasi keempat dengan AI performance mencapai 630 AI tops. Dilengkapi dual BIOS switch untuk mengganti antara mode silent atau performance. Yang males searching langsung check out aja, linknya ada di bawah. RTS, Real Time Strategy. Saya sejauh ini nggak pernah jago mainin gamenya karena saya mungkin termasuk golongan orang yang bukan penyabar kali ya. Jadi RTS ini berbeda jauh dengan genre yang lain, termasuk turn-based strategy. Jadi saya adalah seorang gamer yang menikmati story. Jadi di awal dulu Warcraft sama Starcraft saya sempat suka tuh waktu pertama kali mainin gamenya karena storynya bagus di awal. Habis itu begitu masuk ke gameplay, nah ini di awal tugas, gamenya bukan tentang membunuh musuh dan juga bukan tentang mengembangkan cerita, tapi membangun markas, bre. Dan semuanya diawali dari nol, kita nggak punya apa-apa. Harus cari duit, nambang emas, nebang kayu untuk nantinya dipakai buat membangun barak prajurit, membangun defense tower, dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari strateginya. Sedangkan kata real time-nya itu diambil dari sistem permainannya di mana semua player memulainya bersamaan. Jadi diadu nih, semua strateginya dari sejak awal semuanya nol gitu ya. Silahkan cari uang, silahkan nambang emas, silahkan cari kayu dan membangun markasnya. Siapa yang bisa duluan menghancurkan musuhnya, dialah yang akan jadi pemenang. Nah, karena saya nggak terlalu jago, akhirnya ya nggak pernah bisa dengan beres mainin real time strategy. Bahkan untuk ngelawan komputer aja, satu game itu saya bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 jam kalau nggak salah. Dan itu pun belum tentu menang, bre. Jadi kalau sampai kalah, saya harus ngulang lagi dari awal 1 jam lebih lagi. Aduh, berat banget lah ya. Anak-anak yang udah ngerasain main game di PC di tahun 2000-an mungkin udah nggak asing dengan genre yang satu ini. Dari Warcraft, Starcraft, CNC, Age of Empires, Red Alert, dan ada banyak banget judul lainnya. Warnet saat itu didominasi sama game model beginian. RTS boleh dibilang semacam catur, tapi semua playernya memainkan bidak di saat yang bersamaan. Salah satu game cikal bakal RTS adalah Dune 2 di tahun 1992. Game RTS yang dirilis untuk MS-DOS, untuk selanjutnya dirilis lagi di Amiga di tahun 1993 dan Sega Mega Drive dan Genesis di tahun 1994. Setelah itu lahirlah Warcraft di tahun yang sama dan berlanjut hingga Starcraft di tahun 1998 dari Blizzard yang sempat mendominasi dunia RTS pada zamannya. Dari tahun 90-an ke awal tahun 2000-an, RTS menjadi genre wajib untuk banyak orang. Dari main sendiri di rumah, LAN party bareng teman-teman, main di warnet, sampai turnamen, gak ada yang melewatkan RTS. Bukan hanya di Indonesia, Starcraft saat itu happening banget di Korea Selatan. Bahkan boleh dibilang game ini jadi semacam game nasionalnya Korea Selatan saat itu. Pro playernya Korea Selatan juga jadi terkenal banget sampai akhirnya banyak orang juga mengenal strategi-strategi populer seperti Tower Rush, Turtling, Proxy Rush, dan sebagainya. Gak hanya di PC, RTS juga masuk ke konsol, walaupun gak semua judul ada ya. Tapi gak bisa dipungkiri, main RTS di konsol itu sangat menyiksa. Selain kontrolnya yang jadi jauh lebih lambat, tombolnya juga kurang banyak. Jadi sepertinya ini adalah salah satu momen PC bisa mencuri perhatian dari gaming machine, karena ada banyak game yang jauh lebih nyaman dimainin di PC, seperti FPS dan RTS contohnya. Tapi segala sesuatu akan ada ujungnya. Hampir senasib seperti turn-based RPG, RTS mulai ditinggalkan. Salah satu momen yang paling bisa dirasakan adalah setelah lahirnya MOBA. Para gamer yang udah merasakan Warcraft 3 pasti mengalami transisi ini. Awalnya semua anak di warnet mainin Warcraft 3 Frozen Throne. Setelah itu muncul banyak custom map dengan genre yang berbeda, bukan RTS, bre. Ada yang model tower defense dan ada Dota, Defense of the Ancient. Di luar dugaan, Dota yang sekedar maps untuk game Warcraft 3 Frozen Throne malah berhasil mencuri highlight. Anak-anak di warnet masih mainin Warcraft 3, tapi
tapi yang mereka mainkan hanya map Dota doang. Gak lama kemudian, turnamen game bukan lagi mempertandingkan genre RTS dari Warcraft, tapi spesifik mempertandingkan map Dota. Akhirnya berlanjut, Warcraft 3 original gameplay ditinggalkan sepenuhnya dan highlight game populer beralih ke MOBA. Dota, walaupun tampilannya adalah Warcraft 3, kontrolnya juga hampir sama, tapi feel-nya jauh berbeda. Gameplaynya dibuat jauh lebih simpel. Dari yang awalnya kita harus mengontrol seluruh pasukan, dibuat simpel tinggal mengontrol satu hero doang. Pasukannya jalan sendiri otomatis, bre. Selain itu, pace-nya juga dibuat lebih cepat. Belajar MOBA jauh lebih gampang karena hanya menjalankan satu hero. Kita bisa aja memulai main dan hanya mempelajari skill satu hero doang dan bisa jadi jago. Tapi belajar RTS luar biasa susah. Learning curve-nya tinggi banget. Di awal kamu harus mempelajari tugas dari semua karakter di dalam gamenya. Setiap karakter ada kelebihan dan kekurangan, di mana itu harus bisa diterjemahkan menjadi strategi. Karakter apa untuk melawan siapa. Belum lagi belajar timing strateginya dan eksekusinya. Kamu harus bisa mengontrol puluhan karakter bergantian. Ribet lah ya, mending Dota. Makanya di awal tadi saya bilang bahwa RTS ini adalah gamenya orang-orang penyabar. Dan ini sepertinya terbukti. Dengan semakin ditinggalkannya RTS dan MOBA semakin terkenal, ya kebetulan kali ya, berbarengan dengan sumbunya para gamer menjadi semakin pendek. Nggak di forum online, nggak di kehidupan nyata, semua orang sumbunya semakin pendek. Iya nggak sih? RTS dan turn-based RPG adalah dua genre yang boleh dibilang sistem permainannya lumayan lambat gitu ya. Dan dua-duanya sudah lama ditinggalkan sama pembuat game dan sama gamernya sekaligus. Tapi beberapa tahun terakhir ini turn-based RPG mulai bangkit lagi. Selain beberapa game yang memang dari sejak lama mempertahankan turn-based RPG-nya, ternyata yang baru muncul dengan membawa genre ini juga ada dan lumayan rame loh. Tapi gimana dengan RTS? Apakah bisa mengalami nasib yang sama? Yang paling dekat dan lumayan rame yang bisa kita lihat adalah Age of Empires 4 yang dirilis tahun 2021 kemarin dan udah terjual lebih dari 2,4 juta kopi di Steam. Company of Heroes 3 dirilis tahun 2023 dan udah terjual 1 juta kopi di Steam. Tapi judul lainnya ternyata nggak terlihat terlalu bagus. Dune Spice Wars yang dirilis tahun 2022 hanya terjual 377.000 kopi di Steam. Homeworld 3 yang dirilis tahun 2024 kemarin juga nggak kelihatan bagus, hanya terjual 242.000 kopi di Steam. Apakah ini artinya RTS memang sudah benar-benar ditinggalkan dan nggak bisa bangkit lagi? Apakah karena pace gamenya yang terlalu lambat atau karena gamernya yang udah nggak punya kesabaran? Gimana menurut kamu?